Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Amirul Ahsanul Kholikin, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 MTSN 9 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Kita berdoa di dalam hati saja. Al-Fatihah. Selesai. Membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Tahu Al-Asr? Wal Asri ya. Kita baca bersama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah tilawah bersama surat Al-Asr. Semoga hari ini kegiatan belajar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Setelah ini Ustadz akan mengabsen, tapi sebelum Ustadz absen, Ustadz tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, dan silakan bagi yang dipanggil namanya bilang hadir dan angkat tangannya. Ahmad Hasanul Kholikin. Ainun Fi'liyatuz Zwanita. Alamuddin Khairun Basit. Asyifa Anindita. Silakan dirapikan tempat duduknya sebelum pembelajaran kita mulai. Yang masih kursinya miring, silakan diluruskan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah dan menghindari sifat kikir. Dan hari ini kita juga sama, masih di tema yang sama, akan tetapi kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Adapun tujuan pembelajaran kita seperti biasa, yaitu kita nanti dapat membaca hadis, kemudian mengartikan atau menerjemah, kemudian dapat menulis kembali, dapat menghafal, dan paling akhir adalah memahami isi kandungan dari hadis tersebut. Ya. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir dari hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Ini adalah teks hadisnya, Ustadz bacakan, silakan nanti ditirukan. An Jabir bin Abdillahi
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamati wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahillu maharimahum. Ini adalah hadis, nanti setelah ini silakan dibaca berulang-ulang agar kalian lebih lancar dalam membaca hadis ini. Kemudian setelah kita membaca teks hadisnya, sekarang kita mengartikan ya. Jadi saya bacakan dulu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Silakan diikuti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir. Karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari arti hadis ini kita mengetahui bahwa kita disuruh menjauhi sifat dolim. Ya, dolim. Dolim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya dolim. Jadi kedoliman itu merupakan kegelapan yang akan menggelapkan kita di hari kiamat kelak. Jadi jauhilah sifat dolim. Maka kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sifat ini. Tidak boleh siapapun mempunyai sifat dolim. Baik itu dolim terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Dan juga kita disuruh menjauhi sifat kikir. Nah ini kita menjauhi sifat kikir yaitu sifat pelit. Baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya, karena orang-orang yang dahulu itu hancur atau rusak karena sifat kedoliman dan sifat kikirnya yang dipelihara. Sehingga kita sebagai generasi sekarang ini harus mencontoh orang-orang dahulu yang berbuat dolim dan binasa. Seperti biasa kita melanjutkan dengan strategi empathy outline, yaitu complete sentence ya, melengkapi kalimat yang belum ada. Tadi kita sudah membaca berkali-kali materi ini atau hadis ini. Sekarang kita mencoba melengkapi ya, melengkapi. Siapa yang mau maju? Yang pertama, Haki, silakan.
Nomor 2. Siapa yang maju? Vita, silakan maju. Ya. Yang ketiga, siapa yang mau maju? Syafa, silakan maju. Terima kasih. Lanjut, siapa setelah Faina Dulma? Feli, silakan. Ananda Feli. Selanjutnya, yang kelima, Azik. Silakan maju, Azik. Selanjutnya, alhamdulillah sudah terisi semuanya. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, An Jabir ibni Abdillah, orang alif ya. Abdillah anna Rasulullahi benar sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma. Betul. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal. Yaumal ini pakai mem biasa. Yaumal kiamati. Wattaku kurang al wawu. Wattakus suha fa inna suka ahlaka benar. Man kana qablakum amalahum alaan safaku dimahum wastahillu maharimahum. Ya. Setelah kita mempelajari hadis ini, kira-kira teks hadis dan juga artinya, adakah yang ditanyakan terkait materi ini? Ya, Niti Asmoro. Ciri-ciri orang dolim. Kira-kira ciri-ciri orang dolim itu gimana? Ada yang tahu? Jadi orang dolim itu adalah tidak adil. Itu dibilang dolim. Jadi orang yang mempunyai sifat tidak adil, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya dolim. Jadi dolim itu memberikan sesuatu tidak sesuai porsinya. Misal, kalian bersaudara, ada yang sekolah SMA, ada sekolah MTS, ada sekolah MI. Itu diberikan uang saku yang sama, itu dolim. Misal anak SD diberikan 10.000, anak MTS 10.000, anak alias 10.000. Itu dolim, karena kebutuhannya berbeda. Itu dinamakan dolim. Contoh dari kedoliman terhadap uang saku. Jadi kalau tidak dolim ya disesuaikan. Oh, anak SD 5.000 cukup. Untuk anak SMP 10.000 cukup. Untuk anak SMA harus beli bensin, sekolahnya jauh, menggarap tugas, maka uangnya 20.000. Itu namanya adil. Jadi kebalikan dari dolim. Itu secara sederhana seperti itu. Dan ada yang lain lagi? Ya, Safa silakan. Ciri-ciri orang kikir. Di sini ada yang kikir, angkat tangan. Salah satu ciri dari orang kikir adalah contoh sederhana aja. Ketika kalian jajan kemudian diminta temannya sedikit aja tidak diberi, itu sudah termasuk sifat kikir atau pelit.
Atau punya sesuatu mainan tidak dibagi ke temannya. Punya mainan baru tidak berbagi. Punya makanan yang banyak tapi dimakan sendiri. Itu namanya kikir. Itu cara sederhana kita aja. Seperti di sekolah, ada teman kita jajan, beli OT-OT 5, lihat temennya nggak punya uang, nggak bisa jajan, tapi nggak dikasih. Itu termasuk dari sifat kikir. Maka kita sebagai umat muslim, anak sanawiyah, maka kita harus menjauhi sifat itu. Kalau kita punya rezeki, bisa beli jajan yang banyak, ya kita berbagi kepada yang lain. Apalagi kita punya teman yang dia notabene-nya adalah tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya. Karena kita tidak pernah tahu di kelas ini bisa jadi ada yang setiap hari itu uang sakunya mungkin kurang atau bahkan tidak dikasih uang saku. Nah, kita sebagai teman harus bisa Nah, setelah ini Ustadz akan membagikan LKPD yang LKPD ini dikerjakan oleh 2 anak ya. Jadi satu bangku nanti dikerjakan bersama-sama, didiskusikan, dicari penyelesaiannya. Kita bagikan dulu. Ya, anak-anak sudah selesai semuanya? Ampun, ya. Silakan setelah ini maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ini Mas, tengah sini. Sudah, yang lain silakan didengarkan ya selama Mas Zaki sama Mas Hazik menyampaikan hasil diskusinya. Ini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan tentang sifat kikir dan cara menghindarinya. Cara menghindari sifat kikir. Kikir adalah sifat pelit yang dibenci oleh Allah. Kikir tumbuh karena sikap egois yang berlebihan. Cara menghindari perilaku kikir atau bakhil seperti berikut. 1. Perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil atau kikir. 2. Membiasakan diri untuk bersyukur atas nikmat Allah. 3. Bersedekah. 4. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di sini kami akan menjelaskan tentang cara menghindari sifat dolim. Cara menghindari sifat dolim. 1. Selalu waspada dan hati-hati dalam setiap menghadapi masalah. 2. Jangan membuka aib atau cacat orang lain. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan persaudaraan kepada antar sesama. Ya, 3 saja. Ya, terima kasih. Silakan bisa kembali tempat. Tepuk tangan untuk teman kita. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Akan mempresentasikan akan lembar kerja peserta didik.
Nama Muhammad Ridwansyah dan Alamuddin Nurul Basit. Kami akan membahas tentang Jabir bin Abdillah, tentang sifat pemurah dan menjauhi kikir. Masalah trik menghindari sifat kikir. Cara menghindari dolim. Hasil diskusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, surga, dan dijauhi oleh orang-orang yang dolim. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan dari contoh sifat dolim. Contoh sifat dolim yaitu mencela, menfitnah, menyiksa, mengambil harta tanpa hak, berlaku kejam, dan berlaku tidak adil. Sifat dolim ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Ya, setelah ini silakan untuk seluruh LKPD dikumpulkan ke depan, ya, melewati kelompok masing-masing langsung ke depan. Silakan. Ya, semuanya dikumpulkan. Setelah ini Ustadz akan memberikan evaluasi, ya. Evaluasi nanti silakan dikerjakan, saya kirim lewat WA ya setelah ini ya. Nah, tapi sebelum evaluasi saya berikan, ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada? Berarti alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Untuk evaluasinya masing-masing juga dan dikerjakan evaluasinya. Paling kalian butuh 5 menit. Iya, betul. Berapa menit? Anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasi? Ya, alhamdulillah. Untuk nanti nilainya akan saya share atau sudah muncul ya, langsung muncul ya nilainya ya. Kemudian kita sudah selesai untuk materi hari ini. Kemudian kita akan lanjut di materi selanjutnya, bab selanjutnya. Sebelum kita tutup, Ustadz kasih kesempatan sekali lagi. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.